Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ibu-ibu, sekarang saya mulai untuk membacakan kisah Nabi Zulkifli ya. Baiklah. Eh, Nabi Zulkifli yang diperkirakan sebagai anak Nabi Ayub. Allah Ta'ala berfirman setelah mengisahkan Nabi Ayub dalam surat Al-Anbiya. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sungguh mereka termasuk orang-orang yang soleh. Surat Al-Anbiya ayat 85 dan 86. Begitu pula dalam surat Shad, Allah berfirman setelah kisah Nabi Ayub. Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak, dan Yakub, yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang baik. Dan ingatlah akan Ismail, Ilyasa, dan Zulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Surat Shad ayat 45 sampai 48. Apakah Zulkifli seorang nabi? Secara zohir disebutkan Zulkifli dalam Al-Quran berbarengan dengan para nabi yang mulia, menunjukkan bahwa dia juga adalah seorang nabi. Inilah pendapat yang masyhur. Namun ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa dia bukanlah seorang nabi. Dia hanyalah seorang soleh yang bijak dan adil. Ibnu Jarir tidak memberikan komentar dalam masalah ini. Wallahu alam. Ibnu Jarir dan Ibnu Najih meriwayatkan dari Mujahid, dia, Zulkifli, bukan seorang nabi. Dia hanya seorang yang soleh. Di kalangan Bani Israel, Zulkifli dikenal sebagai orang yang siap menanggung urusan mereka dan menetapkan keputusan yang adil. Karena dia dikatakan orang yang menanggung. Kisah tentang Zulkifli. Ibnu Jarir dan Ibnu Hatim menyebutkan sebuah riwayat dari Mujahid. Dia berkata, ketika Ilyasa sudah tua renta, dia berkata, aku ingin menunjuk seseorang sebagai penggantiku untuk melayani masyarakat selagi aku masih hidup sehingga aku dapat melihat pekerjaannya. Lalu orang-orang berkumpul. Setelah itu dia berkata, aku akan tunjuk orang yang menerima 3 syarat dariku, yaitu orang yang berpuasa di siang harinya, sholat di malam harinya, dan tidak marah. Lalu ada seseorang yang selama ini dipicingkan sebelah mata. Dia berkata, aku siap. Ilyasa berkata, apakah kamu berpuasa di siang hari, sholat malam, dan tidak pernah marah? Dia menjawab, iya. Saat itu dia menolaknya, dan keesokan harinya dia menyampaikan hal yang sama. Semua orang terdiam. Lalu orang tersebut berkata, saya. Akhirnya dia ditunjuk sebagai penggantinya. Sementara itu iblis berkata kepada para setan, kalian harus menggoda si Fulan, orang tersebut. Namun mereka tidak mampu. Akhirnya iblis berkata, baiklah, biarkan aku yang menggodanya. Lalu iblis datang kepadanya dalam rupa seorang tua renta yang fakir. Dia datang ketika orang tersebut hendak tidur siang, dan dia tidak tidur di malam hari dan siang hari kecuali waktu tersebut. Maka sang kakek mengetuk pintu. Orang itu berkata, siapa? Sang kakek menjawab, seorang tua yang dizolimi. Lalu orang itu membukakan pintu dan kemudian sang kakek bercerita kepadanya. Dia katakan bahwa dirinya sedang bertikai dengan orang-orang di kampungnya. Mereka menzalimi dan menyakitinya. Panjang lebar dia bercerita hingga waktu sore tiba, dan hilanglah waktu tidur siang. Maka orang itu berkata, besok siang kamu datang lagi, aku akan menangani urusanmu. Lalu berangkatlah orang tua itu sementara dia masih di majelisnya. Lalu orang itu menengok ke arah orang tua itu. Ternyata dia tidak melihatnya. Keesokan harinya, setelah orang itu selesai mengurus urusan masyarakat, dia menunggu kembali kedatangan orang tua itu. Namun tidak juga kunjung datang, maka dia pun hendak tidur siang. Ketika hendak berbaring, sang kakak itu datang lagi dan mengetuk pintu. Dia bertanya, siapa? Sang kakek berkata, orang tua yang terzolimi. Lalu dia bukakan pintu untuknya dan berkata, bukankah aku katakan datanglah saat aku masih bekerja? Orang tua itu menjawab,
Mereka memang seburuk-buruk kaum. Apabila mereka tahu engkau masih kerja, mereka berjanji akan memberikan hakku. Tapi apabila kamu telah bangkit, mereka kembali mengingkarinya. Lalu orang itu berkata, "Pergilah, besok siang datang lagi." Hilanglah kembali kesempatan tidur siangnya. Lalu keesokan harinya dia menunggu kedatangan orang tua itu, namun dia tidak juga kunjung datang, sementara rasa kantuk menggelayuti dirinya. Maka dia berkata kepada salah seorang keluarganya, "Jangan biarkan seorang pun mendekati pintu ini sampai aku dapat tidur. Aku sangat ngantuk sekali." Kemudian datanglah orang tua itu kembali, lalu si penjaga itu berkata, "Jauhi pintu itu, jauhi pintu itu." Dia berkata, "Aku kemarin telah datang dan menyampaikan maksudku." Penjaga itu berkata, "Demi Allah, dia telah memerintahkan kami untuk tidak membiarkan seorang pun mendekati pintu itu." Merasa tak dapat melewati sang penjaga, orang tua tersebut melihat ada celah pada dinding rumah. Lalu dia memanjat dinding dan masuk ke rumah lewat celah tersebut. Kemudian dia mengetuk pintu orang tersebut. Lalu orang-orang itu terbangun dan langsung berkata kepada sang penjaga, "Wahai Fulan, bukankah aku telah perintahkan engkau?" Dia menjawab, "Dia tidak datang dari sisiku. Perhatikanlah dari mana dia datang." Lalu orang itu memperhatikan pintu rumah, ternyata terkunci, dan orang tua itu ternyata telah berada di dalam rumah. Maka kini ia dapat mengenalinya. Lalu dia berkata, "Apakah engkau musuh Allah?" Dia berkata, "Iya, engkau telah menggagalkan semua rencanaku. Maka aku berusaha dengan segala cara agar engkau marah." Karena itu Allah menamakan orang tersebut Zulkifli, karena dia menanggung urusan lalu dia menunaikannya. Abu Hatim meriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari, dia berkata, Zulkifli bukanlah seorang nabi. Diriwayatkan bahwa ada orang soleh yang setiap hari sholat 100 kali, lalu Zulkifli menanggung perbuatan orang tersebut sesudah dia wafat dengan sholat sebanyak 100 kali. Maka dia disebut Zulkifli, orang yang menunaikan tanggungan. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Umar yang berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Kif adalah orang dari Bani Israel yang dahulunya tidak peduli dengan dosa yang diperbuatnya. Suatu saat seorang wanita mendatanginya dan memberinya uang 60 dinar dengan imbalan agar dia menidurinya. Ketika Al-Kif sudah hendak melakukan sebagaimana layaknya seorang suami hendak menggauli istrinya, tiba-tiba wanita itu gemetar dan menangis. Al-Kif bertanya kepadanya, "Apa yang membuatmu menangis? Apakah aku memaksamu?" Wanita itu menjawab, "Tidak, akan tetapi perbuatan ini belum pernah saya lakukan sama sekali. Hanya saja saya terdorong melakukannya karena butuh." Lalu Alkif berkata, "Engkau hendak melakukan perbuatan yang belum pernah sama sekali engkau lakukan?" Setelah itu dia bangkit lalu berkata, "Ambillah uang dinar itu untukmu." Setelah itu dia berkata kembali, "Demi Allah, Alkif tidak akan bermaksiat lagi kepada Allah selamanya." Lalu pada malam itu juga dia meninggal. Kemudian di pintunya tertulis, Allah telah mengampuni Alkif. Hadis ini sangat gharib dan sanadnya perlu dikritisi. Seandainya pun hadis ini sahih, maka yang dimaksud bukanlah Zulkifli yang disebut dalam Al-Quran, karena redaksinya dalam hadisnya hanya menyebut Al-Kif saja tanpa tambahan Zul. Maka dia adalah orang lain, bukan yang dimaksud dalam Al-Quran. Sudah, Tahir, bagaimana? Ini banyak nggak yang ini, Mbak? Oh, Eh, ini lain lagi ya ceritanya ya? ceritanya lain lagi. Hmm. Eh, terus Nabi Yunus, apa masih termasuk ya? Kayaknya masih termasuk deh, Mbak. Termasuk, oke. Hmm. Lanjut ya, Bu Ibu. Bangsa-bangsa yang dibinasakan. Kejadiannya sebelum diturunkannya kitab Taurat, yaitu sebelum diutusnya Nabi Musa. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, Allah tidak membinasakan satu kaum dengan azab dari langit atau bumi setelah diturunkannya Taurat ke muka bumi. Kecuali ada sebuah kampung yang penduduknya dirubah menjadi kera yang dibinasakan setelah itu. Perhatikan firman Allah Ta'ala. Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Alkitab Taurat sesudah kami binasakan generasi-generasi yang terdahulu untuk menjadi pelita bagi manusia dan petunjuk dan rahmat agar mereka ingat. Surat Al-Qasas ayat 43. Penduduk Ras atau Ashabur Ras. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan.
Dan kami binasakan kaum Ad dan Tsamud dan penduduk Kros dan banyak lagi generasi-generasi di antara kaum-kaum tersebut. Dan kami jadikan bagi masing-masing mereka perumpamaan dan masing-masing mereka itu benar-benar telah kami binasakan dengan sehancur-hancurnya. Surat Al-Furqan ayat 38-39. Ibnu Jarir meriwayatkan ucapan Ibnu Abbas bahwa Asy-Syaburras adalah penduduk suatu kampung dari negeri Samud. Mereka hidup beberapa abad sebelum bangsa Ad. Abu Bakar bin Muhammad bin Al-Hasan menyebutkan bahwa Asy-Syaburras memiliki sumur yang mencukupi kebutuhan minum seluruh penduduk negeri itu. Mereka memiliki raja yang adil dan kepribadian yang baik. Ketika sang raja meninggal, kaum tersebut sangat sedih. Kemudian setelah beberapa hari kemudian, setan muncul dengan rupa sang raja lalu berkata kepada mereka, "Aku belum mati, akan tetapi aku menghilang dari pandangan kalian untuk menyaksikan perbuatan kalian." Penduduk itu sangat gembira. Lalu sang raja meminta dibuatkan hijab atau tabir antara mereka dengan dirinya sambil dia beritahu bahwa dirinya tidak akan pernah mati. Kebanyakan mereka membenarkannya, lalu mereka tersesat dengan menyembahnya. Kemudian Allah mengutus seorang nabi kepada mereka dan memberitahu bahwa yang berupa sang raja itu adalah setan yang mengajak mereka berbicara dari balik hijab. Nabi tersebut melarang mereka untuk beribadah kepadanya dan memerintahkan mereka untuk hanya beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Asy-Syuhaili berkata, Nabi tersebut mendapat wahyu ketika tidur. Dia bernama Hanzalah bin Sofwan. Penduduk negeri itu memusuhinya, bahkan mereka membunuhnya, lalu mayatnya mereka buang ke sumur tersebut. Oleh karenanya, air sumur itu mengering. Akhirnya mereka pun kehausan, pohon-pohon kekeringan dan tidak berbuah, dan rumah-rumah mereka runtuh. Kemudian mereka hidup sengsara setelah sebelumnya hidup sejahtera. Mereka bercerai-berai setelah sebelumnya bersatu. Kemudian satu demi satu mereka binasa hingga orang yang terakhir. Negeri mereka menjadi tempat bangsa jin dan makhluk liar. Kaum yang Allah kisahkan dalam surat Yasin. Di kalangan ulama terdahulu dan kemudian dikenal bahwa kaum yang Allah ceritakan pada surat Yasin berasal dari negeri Antokiah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dari Ibnu Abbas, Ka'ab al-Ahbar, dan Wahab bin Munabbih. Namun pendapat ini kurang tepat, karena justru kota Antokiah adalah kota pertama yang menyatakan keimanannya kepada Isa al-Masih. Ketika beliau mengirim utusannya ke negeri tersebut, di samping itu negeri tersebut tidak dibinasakan, padahal negeri yang Allah kisahkan dalam surat Yasin tersebut dibinasakan. Akan tetapi ada juga kemungkinan bahwa negeri Antokiah pada zaman dahulu dibinasakan Allah Ta'ala akibat pendustaan mereka terhadap para rasul. Kemudian setelah itu dibangun kembali. Kemudian pada masa Isa al-Masih, mereka beriman kepada utusan yang beliau kirim kepada mereka. Wallahu alam. Kisahnya Allah sebutkan bahwa dia mengutus 2 orang rasul kepada penduduk negeri tersebut. Namun mereka mendustakannya. Kemudian Allah utus lagi 1 orang rasul untuk menguatkan dakwah mereka. Setelah itu ketiganya berdakwah dan menyatakan bahwa mereka adalah utusan Allah. Namun kaum negeri tersebut mendustakan kerasulan mereka, karena mereka menganggap bahwa ketiga makhluk tersebut manusia juga seperti mereka. Para rasul itu menyatakan bahwa tugas mereka hanyalah menyampaikan. Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Surat Yasin ayat 17. Penolakan penduduk negeri tersebut semakin menjadi-jadi. Bahkan mereka akan mengancam menyakiti para rasul tersebut apabila tidak menghentikan dakwahnya kepada mereka. Namun para rasul tersebut tetap menghadapi mereka dengan tenang sambil menjawab tuduhan-tuduhan mereka. Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kamu dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami." Utusan-utusan itu berkata, "Kemalangan kamu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu bernasib malang? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas." Surat Yasin ayat 18 dan 19. Namun hidayah Allah justru datang kepada seseorang dari penghujung negeri. Dia langsung mengajak kaumnya untuk mengikuti seruan para rasul tersebut yang membawa petunjuk. Kemudian dia pun mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukannya.
Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas-gegas ia berkata, "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk." Surat Yasin ayat 20 dan 21. Diriwayatkan bahwa orang tersebut bernama Habib bin Miri, seorang tukang kayu atau Najjar. Oleh karena itu, ia dikenal juga dengan panggilan Habib an-Najjar atau Habib si tukang kayu. Lalu dia menyatakan secara terang-terangan di hadapan kaumnya agar mereka mendengar bahwa dirinya beriman kepada Tuhannya. "Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku." Surat Yasin ayat 25. Diriwayatkan oleh para ahli tafsir bahwa setelah Habib an-Najjar menyatakan keimanannya di hadapan kaumnya, dia dibunuh dengan kejam oleh mereka. Karena itu, sebagai imbalannya Allah memasukkannya ke dalam surga. Setelah dia melihat janji-janji Allah dan kenikmatan surga yang tiada tara, dia teringat dengan kaumnya dan mengangankan kaumnya mengetahui semua yang kini dia ketahui. Dikatakan kepadanya, "Masuklah ke surga." Ia berkata, "Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui. Apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan." Surat Yasin ayat 26 dan 27. Namun ketetapan Allah telah berlaku bagi kaumnya. Dia mengutus malaikat Jibril kepada mereka, lalu di depan pintu gerbang negeri itu, Jibril berteriak sekali teriakan saja. Seketika itu juga seluruh penduduk negeri tersebut mati binasa, tidak ada satupun yang tersisa. Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal suatu pasukan pun dari langit dan tidak layak kami menurunkannya. Tidak ada siksaan atas mereka, melainkan satu teriakan suara saja, maka tiba-tiba mereka semuanya mati. Surat Yasin ayat 28-29. Sudah selesai. Alhamdulillah hari ini